Kita tidak bisa kan nggak bilang gagal lah. Masih mau tarung di pemilihan Bupati Konawe Utara. Bismillah, sebagai seorang politisi, Selamat datang. Pertama saya mau ucapkan terima kasih. Mau mampir ke studio podcast The Halo Instead Room. Jadi ini Pak Rob, sebuah channel yang kita khususkan di bidang politik, pemilihan kepala daerah, pileg, dan mengundang tokoh-tokoh yang berkompetensi di bidang pilkada, pileg. Ini termasuk orang yang kita cari-cari. siap. Jadi beberapa tokoh-tokoh yang terlibat di Pilkada 2020 itu memang kita sengaja undang. Menceritakan kisahnya seperti apa waktu pertarungan. Tapi saya punya satu pertanyaan ini. Di Pilkada 2020, kan kita pisah dengan Pak Ruksamin. Ya. Kenapa pisah? Ya. Kenapa tidak sama-sama saja? Terima kasih. Memang di 2015 kami sama-sama satu tekad dengan isu saat itu adalah putra daerah kan. Iya. Memang Pak Aswad saat itu sebagai orang yang masuk kan. Pendatang lah. Tapi sebenarnya itu adalah isu komunitas politik yang bagian dari strategi sebenarnya. Oh, jadi saat itu dibingkai Pak Aswad orang luar Ya. dan ini putra daerah karena bagian dari politik lah. Target-target politik. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari kultur ya sama saja, Aswad kita sama kan. Tapi itu masih politik kan. Sama-sama dari Konawe, Pak. Sama Konawe kan. Cuma bedanya satu Konawe Utara, satu Konawe Induk. Jadi itu hanya strategi di 2015. Strategi, dan memang itu isu yang Seksi saat itu. saat itu. Kena lah itu. Kena gitu. Artinya kan Pak Aswad Sulaiman di masa itu kan siapa yang pernah pikirkan bahwa akan kalah? Iya. Yang notabene itu hari kan kalau saya tidak salah dengar, bukan tidak salah, saya sempat juga ke sana. Pak Ruksamin dan Pak Rawil tidak punya uang lah. Iya, dan macam-macam lah, begitu-begitu. Tapi 2020 kenapa tiba-tiba jalannya berpisah? Konasara ini tidak sama-sama lagi? Ya, jadi memang ada hal persoalan yang ujian sebenarnya adalah komitmen untuk membangun daerah kan. Ya, kalau soal-soal pribadi itu ya biasa dalam dunia politik. Ya. Ada komitmen yang tidak sejalan di konteks pembangunan daerahnya gitu. Apa yang secara substansi atau secara sederhana apa yang membuat Pak Raub dan Pak Ruksamin bisa beda itu? Ini mesra sekali Pak, Konasara, RR itu. Ya memang kita sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam Konasara itu saya kira cukup bagus kan. Tapi aktualisasi dari pelaksanaan konsep itu yang memang tidak sejalan. Sehingga apa yang Pak Rauf sebenarnya inginkan dengan Konawe Utara? Ya, Konut ini kan daerah yang kita lihat secara umum adalah daerah yang agraris kan. Ya sedikit ada maritimnya kan. Ya, jadi memang konsep membangunnya adalah basis kita adalah basis sektor pertanian kan. Harusnya. Ya. Tapi kenyataannya? Ya, kenyataannya ya politik anggaran kita tidak mengarah ke sana. Oh. Anggaran ini yang tidak banyak diproyeksikan untuk pengembangan pertanian berikut kegiatan-kegiatan yang ada. Artinya dari dulu kan masih zaman adat istiadat, masuk kolonial Jepang, Belanda, Inggris, kemudian merdeka kan, kultur masyarakat dari sana kan. Ya, jadi kearifan lokal itu tidak bisa kita abaikan. Ya, jadi memang harus infrastruktur itu yang harus kita genjot. Harusnya. Kemudian ya juga adalah harusnya ikon ibu kota itu harus betul-betul menjadi fokus perhatian kita juga kan. Ibu kota. Tidak menyesal dengan keputusan kemarin, Pak Rauf? Oh, tidak menyesal karena saya ini kan politisi yang sudah bukan lahir dari barang yang sudah ada kan. Kita sejak 99 sudah. Dulu memang saya masih P3 karena saat itu kan buat 3 partai politik kan, 99. Kemudian masuk reformasi PAN lahir, 2002 saya masuk di PAN. Ya, jadi
mengambil keputusan politik, kita sudah kaji, sudah harus berbagai macam konsekuensi politik itu memang kita sudah hitung-hitung plus minusnya. Kalau orang tua lagi bilang mau apa kita sudah kantongi bahwa ini yang terburuknya ada di sini. Memang mental kita harus lakukan. Mentalnya sudah harus dipersiapkan begitu. Persiapkan begitu. Jadi tidak ada kata-kata menyesal balik-balik belakang itu. Begitu. Ya. Tapi di proses 2020 ini, di Pilkada 2020 sebenarnya kalau kami atau publik atau netizen mau mengambil cerita atau hikmah lah kalau orang bilang dari sebuah kejadian hikmah ini. Apa yang menyebabkan Pak Rauf tidak sampai pada cita-cita yang diharapkan? Ya, ada berbagai macam. Yang pertama kita sebagai insan beriman bahwa memang sudah takdir seperti itu kan. Ya, ada garis ketentuan ilahi lah. Ya, yang di luar batas kemampuan kita, bahwa ikhtiar kita sudah lakukan. Ya, kalau melihat kacamata politik memang ada beberapa kelemahan kita yang memang kita tidak bisa jangkau. Karena posisi kita sebagai wakil bupati ya tentu tidak mungkin sumber daya mau kalahkan dengan sumber daya oleh seorang bupati kan, yang punya kekuatan berbagai macam dia miliki kan. Ya. Birokrasi misalkan, kebijakan lain misalkan, seperti itu. Memang saat itu pada posisi Pak Kruk Samin lagi top-topnya ya? Atau ada kisah yang berbeda menurut pandangan kita? Sebenarnya dia kelebihan sebagai kepala daerah ya kan eksekutor. Ya, wakil itu ya nempel. Kalau dulu bahasanya Pak Tony ya ban serep digunakan kapan-kapan. Kalau sudah ada ban yang bocor kan, nah, seperti itu. Iya. Apalagi kan kadang-kadang wakil kepala daerah itu kan dibilang. Sebenarnya kan saya setuju sebenarnya kalau undang-undang itu direvisi andaikan tidak butuh waktu amandemen. Bahwa wakil itu memang idealnya tidak perlu ada. Atau seperti skema-skema yang ditawarkan. Jadi wakil itu cukup dari aparatur sipil negara yang diberikan penugasan gitu ya. Betul. Karena tujuan dalam seringkali bupati tidak ada, malah sekda yang punya kewenangan kuat. Bukannya wakil. Sebagai harusnya kan kalau mandat undang-undangnya kan. Ya otomatis kan. Secara otomatis itu dipegang oleh wakil bupati. Iya, betul. Mewakili bupati. Tapi dalam perjalanan 5 tahun kepemimpinan itu tidak terrealisasi dengan baik atau memang karena skema bupati yang harus 2 periode begitu melawan khasnya kita kalau ini kalau saya biarkan Pak Rauf ini sebentar saya yang dicongkel ini. Ya itu juga bagian strategis orang dan saya pahami bahwa itu strategis yang memang juga punya peluang yang bisa dilakukan seorang bupati kan harus dilakukan siapapun kan. Siapapun incumbent-nya atau siapapun bupatinya pasti melakukan hal yang sama itu. Cuma mungkin caranya ada berbeda, ada yang memang ekstrim, ada yang tidak ekstrim kan seperti itu. Oh iya. Konai Utara kategori ekstrim? Agak ekstrim lah. Tapi menyangkut personal ya saya Kruk Samin tidak masalah kan. Cuma secara politik saja karena kan tidak mungkin ada 2 matahari. Tidak mungkin ada 2 bupati lah. Iya. Secara pribadi masih sahabatan ini? Sahabat sampai sekarang. Ketemu tidak masalah kan. Bahwa kontestai politik sudah selesai kan. 2020 sudah selesai. Sekarang episodenya beda lagi. Sudah beda lagi kan. Hal yang paling menarik di kisah 5 tahun bersama Pak Kruk Samin dari pandangan kita? Kisah menarik itu awal-awalnya sih kan. Sini sama pengantin baru Pak. Bulan madunya cukup bagus. Andaikan itu berjalan sebenarnya cukup bagus. Ya karena kan kita sempat lihat tagline Konasare itu kan. Iya betul. Membumi. Semua keputusan 2 tahun lah berjalan masih kita bersama-sama putuskan, baik persoalan birokrasi kita, persoalan politik anggaran kita kan, ya dan lain-lain sejalan kan. Ya masuk fase ketiga ya mulai ini ya tapi saya memahami sebagai wakil kan. Dan itulah awal dan cikal bakal tidak bersatunya di dalam pentas. Karena saya mengambil sikap ya kalau saya tidak bermanfaat untuk apa kan. Saya jalan sendiri seperti ini kan lebih lebih leluasa kita di atas kebijakan sendiri. Ya betul, kita tidak menggantung kepada siapa-siapa gitu. Tapi hasil kalau lihat pilkada 2020 ini kan perbedaan kita dengan
tidak terlalu besar sebenarnya. Iya, iya. 56-43%. Iya. Ini kan boleh dibilang seorang incumbent pun ternyata tidak mencapai angka 60%. 60, iya. Ya mungkin karena seperti yang diungkapkan takdirnya memang sudah beliau. Iya, kan? betul. Tapi secara, kalaupun katakan ini hasil tidak sampai diharapkan, secara politik apakah hal-hal seperti ini tidak membuat traumatik terhadap kita, seorang Rauf lah gitu dia? Saya, alhamdulillah, saya start dari bukan nol, start minus kan. Untuk namanya pilkada itu memang harus siap sumber daya kan. Tapi saya betul-betul berangkat dari minus. Ya. Dengan hasil yang ada, ya saya hanya membayangkan bahwa saya hanya mendapatkan suara dengan berbagai macam sari politik yang oleh seorang bupati yang juga lawan saya itu. Saya memang menghitung sudah sampai angka 10.000 kan. Birokrasi dikuasai, kemudian kekuatan lain sampai di kepala desanya. Tapi begitu hari H itu kan saya mencapai angka hampir 19.000. Ternyata saya cukup puas. Ternyata masyarakat Konawe Utara masih ada orang yang tanpa logistik yang bisa menggunakan nuraninya. Gitu. Untuk memilih. Untuk memilih. Artinya kan kalau kita lihat hasilnya ini kan sebenarnya kalau bisa kita bilang secara politis sebenarnya ini 50-50 nih. Yang punya Konawe Utara ini 50-50 gitu. Iya. Jadi di angka 56% ini tidak ada absolut kekuasaan di Konawe Utara. Artinya dengan angka ini tentu potensi yang bisa dikembangkan ke depannya kan untuk seorang mantan wakil bupati. Tapi kan ini cerita secara manusiawi ini. Biasanya kan kita itu selalu ada tanda-tanda ini. Kisah apa yang ada saat pertarungan itu sebenarnya? Apakah Pak Rauf sudah punya wangsit, mimpi lah atau pertanda itu bahwa tidak akan terjadi seperti yang diharapkan semua orang gitu? Saya bismillah kan 2 konsekuensi, menang dan kalah kan? Ya. Kedua-duanya kita sudah siapkan. Jadi saya tidak harus menunggu ada tanda-tanda alam. Begitu sebagai petarung ya bismillah. Biasanya kan orang ini, wah, putar jarum dulu ini. Atau tanya orang-orang yang dianggap punya kompetensi untuk menjelaskan hari depan seperti apa. Kalau saya enggak ada. Cuman memang banyak. Setelah memang juga ada terorganisir jasa-jasa seperti itu kan. Menawarkan datang di posko, saya bilang. Saya sebagai manusia biasa ya tidak juga menolak kan. Saya ikuti apa yang mereka. Tapi bukan saya yang pergi menawarkan diri mencari apa kan. Karena saya hakul yakin memang. Akidah itu kalau kita bahwa semua ada media kan, tapi kita tidak harus menyerahkan diri kepada sesuatu yang melebihi dari kekuasaan Allah seperti itu. Apa yang Pak Rauf lakukan ketika pleno menetapkan hasilnya Pak Ruksamin sebagai pemenang? Apa yang terjadi hari itu di rumah sebenarnya? Semua tidak ada merasa kayak dunia kiamat kalau tidak seperti itu. Kita biasa menerima, begitu jam habis sisa saya kumpul semua dengan calon wakil saya sampaikan bahwa untuk sementara kita menghormati entah itu hasil Real-Con, KPU maupun lembaga survei yang lain, kita menghormati bahwa inilah hasilnya. Ya. Dan saya sudah nyatakan begitu habis setelah keputusan nanti KPU ditetapkan, kita akan ucapkan selamat dan tidak ada upaya yang lain. Begitu. Langsung aja begitu? Langsung aja. Jadi tidak ada upaya ke MK atau apa? Tidak ada. Hasilnya diterima sebagai sebuah fakta bahwa memang tidak sampai pada target seperti itu. Pasca hari itu, ini kan kehidupan sebelumnya ini kan ya tentu ada ajudan, tentu masih ada fasilitas kewakil bupatian. Seperti apa menjalani kehidupan di masa menjabat dan setelah menjabat ini? Saya dengar banyak kebun ini. Iya. Jadi kebun apa ini? Kan kita pilkada Desember kan? Desember ya benar. Kemudian penetapan berakhir kita 21 April. Jadi masih ada 4 bulan. Berapa fasilitas negara kita masih ini. Misalnya kendaraan dinas. Sampai sekarang juga alhamdulillah Bupati memberikan saya dom 1 kendaraan dinas. Oh gitu ya? Memang yang lain ada ditarik. Kemudian fasilitas lain. Jadi saya terbiasa kalau fasilitas yang lain itu memang sudah mulai ini bicara lebih spesifik. Kakak saya itu
2 tahun sebelum pilkada itu sudah mulai tidak normal. Jadi saya anggap sudah biasa kalau misalnya tidak ada fasilitas sama saya, sudah biasa menurut saya. Jadi ya karena juga saya masih aktif, saya ke kebun, anak-anak saya bilang, Zudan, ini hari istirahat, kalian istirahat. Urus keluar kalian, kalau punya aktivitas lain silakan. Kan seperti itu. Jadi terbiasa sih. Bawa mobil sendiri. Kalau di kota saya suruh anak istirahat. Aktivitas sendiri? Iya, wow. Mereka urus aktivitas, tapi hari kerja masuk. Kemudian ya jangan abaikan tugas kalian, misalnya di kesatuan kalian apa. Kalau instruksi harus dilaksanakan. Apa pesan Pak Rauf di hari melepaskan jabatan? Kan ada kan, kalau salah itu, friend ada dokumentasinya. Pak Rauf, pesan Pak Rauf, apa pesan Pak Rauf pada saat akhir masa jabatan itu yang disampaikan? Saya lupa. Saya hanya pertama tentu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Utara yang telah memberikan kesempatan saya mendedikasikan diri lagi kepada masyarakat kurang lebih 5 tahun bersama Sampur Samin seperti itu. Dan ya tentu mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak tersampaikan, tidak bisa kita laksanakan, kita bisa tunaikan kepada masyarakat. Keluarga seperti apa setelah katakan, ini kan ada, biasalah kan kalau kita ini, kalau masih menjabatkan ini banyak keluarga. Iya. Kalau tidak menjabat ini, wah tidak ada yang kenal ini. Tapi apa perubahan dengan situasi saat ini? Ya saya kan biasa-biasa. Dengan lingkungan sosial lain. Biasa-biasa saja. Karena saya menjawab juga tidak ada yang berlebihan. Ya teman-teman saya yang mereka yang sampai sekarang juga ada, karena yang berteman betul-betul berteman kan. Di saat kita susah kita senang. Ya seperti mereka yang ada di luar itu kan memang dari dulu kita berteman. Jadi masih saya menjawab juga mereka yang sering ini bermain. Ya ada juga yang memang dengan kesibukan tidak sempat lagi sering ketemu. Tapi di rumah saya Pupa itu sering. Kalau saya ada mereka datang. Aktivitas keseharian sekarang lebih banyak di urusan mana? Urusan politik, rumah, apa urusan bisnis? Saya lebih banyak ke urusan saya berkebun. Pak Rauf Kemudian berkebun? Ya, kemudian ke politik juga tentu karena saya masih mendapat amanah sebagai ketua partai PAN yang kali ketiganya. Gitu. Mendapat amanah kali ketiga? Iya, sebagai ketua DPD. Tapi sebentar, ini berkebun apa ini? Karena melihat Konawe Utara ini pertanian, jadi diimplementasikan di berkebun atau? Iya, selain itu memang potensi dan prospek kita di dunia pertanian cukup terbuka. Dan saya ke kelapa sawit. Kelapa sawit? Peternakan. Yeah. Kelapa sawit dan peternakan? Kelapa sawit, Pak. Berapa hektar kelapa sawit? Atau ini jadi modal 2024 ini? Kalau kebun kan memang dari dulu kan. Oh begitu? Sejak saya ke Polda sudah terbiasa dengan berkebun kan. Berkebun dan politik. Ini dilakoni secara bersamaan? Iya. Di hari ini nih? Sehari ini. Jadi tidak ada yang berubah dengan keseharian Pak Rauf ini sebenarnya? Tidak ada, biasa sama seperti dulu. Wakil Bupati tidak jadi Wakil Bupati, sama saja ini? Sama. Tapi bagaimana antusiasme masyarakat terhadap hasil 2020 yang lalu ini? Ya, alhamdulillah cukup banyak juga datang dengan penuh tangisan karena tidak tersampai. Saya bilang sudah, kita harus selain kita yakin itulah garis tangan kita, dan kita menghargai hasil keputusan masyarakat kita, terlepas ada intrik-intrik politik yang tidak sehat, itulah upaya orang. Namanya politik kan, politik yang strategis. Tapi sebagai seorang manusia nih, manusia biasa nih, Pak Rauf, pada masa-masa ini kan, kalau saya lihat beberapa kepala daerah kan cukup, kekalahan ini bukan perkara yang mudah diterima oleh semua seorang kan. Yeah. Sekuat-kuat apapun jiwa kita kan juga namanya luapan emosional massa, dukungan masyarakat itu kan biasa membuat kita juga. Apakah itu juga Pak Rauf alami sebenarnya? Kalau saya tidak, hanya yang saya lihat adalah basis-basis di bawah ini memang kadang orang-orang yang sama sekali tidak punya apa-apa tapi butuh membantu kita, itu yang biasa. Artinya termasuk juga untuk birokrasi yang hari ini kesana kemarin, mereka terjadi itu karena saya, kan? Itu muncul rasa bersalah kan? Tapi itulah juga mereka bahwa tanpa kamu kami tidak bisa. Kan? Jadi ada ketergantungan emosionalitas kita. Artinya kalau bukan saya siapa kan? Ya. Artinya kan mereka juga
punya harapan dan menanggung konsekuensi dari pilihan yang mereka lakukan. Mereka tanggung dan alhamdulillah. Artinya ditempatkan di mana-mana dan non-job. Ya, konsekuensi. Tapi mereka masih mau bersama-sama dengan Alhamdulillah, tadi ini kan mantan sekcam. Banyaklah teman-teman birokrasi yang masih sering ke rumah dan punya harapan juga ke depan. Saya bilang, ya selagi masyarakat masih menginginkan, kemudian tentu tiket kita adalah di Pilcaleg, saya bilang. Meski ada jalur lain independen, tapi kosnya politik dan belum teruji. Iya, itu bukan pilihan lah. Bukan pilihan untuk tren politik masyarakat termasuk Sultra ini, Indonesia ini hanya beberapa daerah yang memang independen berhasil. Dan itu kasuistik. Kasuistik. Benar-benar kasuistik. Iya, betul-betul. Dan jangan dicoba. Masih dominasi ke partai politik. Iya, karena kemarin kita Konawe Utara 2020, Konawe Kepulauan. Ya, ada juga calon ya, independen, betul. Tapi belum juga mencapai hasil yang diharapkan. Ya. It's okay. Ini beberapa pengalaman di 2020. Nah, hari ini posisi Pak Raub seperti apa? Sebagai seorang pribadi aja dulu. Ya, saya berposisi sebagai masyarakat biasa. Kalau hadir di tengah masyarakat sebagai tokoh masyarakat, alhamdulillah. Itu seperti saya. Tidak terlalu harus dari dulu menjabat, tidak harus istimewa. Ya. Karena kita sadar bahwa suatu saat kita pasti, kalau bukan ada masanya juga kan? Iya, kalau bukan kita yang meninggalkan, dia yang tinggalkan kita. Apa berita hari ini tentang PAN di Sulawesi Tenggara khususnya, Konawe Utara? Berita hari ini kami baru tadi mengikuti Rakerda secara serentak se-Sultra, 17 kabupaten kota, kemudian Rakerwil juga kami ikuti, dihadiri langsung oleh Waketum Yandri Susanto, yang juga Wakil Ketua MPR RI kita. Oh, Pak Yandri ya? Iya, yang hadir, membuka sekaligus menutup. Jadi hari ini kita rapat kerja, ada 5 poin yang terpenting yang kita selesaikan. 5 poin? Ya. Apa saja? Yang pertama soal infrastruktur partai ke sipol KPU, alhamdulillah kita PAN sudah nyatakan memenuhi syarat, baik di pusat maupun di daerah. PAN memenuhi syarat pusat dan daerah. Kemudian juga ada terobosan baru di DPP, dan khususnya di internal PAL ini untuk rekrutmen saksi lebih awal. Ya. Oh, jadi rekrutmen saksi lebih awal? Ya, baik data, baik antisnam, semua berbasis data, dan alhamdulillah kita se-Sultra ini masuk urutan ke-10 sekarang secara nasional untuk data saksi kita, dan Ketua DPW kami sudah instruksikan untuk diselesaikan, target harus selesai 100% pada bulan September yang akan datang. September 2023-2022? 22 ini. Harus rampung? Harus rampung. Dan kami untuk Konawe Utara kami sudah 73,06% untuk data saksi kita. 73,6%. 6%. Sudah selesai? Selesai. Apa saja yang belum rampung? Memang ada beberapa desa-desa yang basis, kemarin bukan basis kita, memang kita ada agak kesulitan. Dan juga ada yang memang belum terjangkau, misalnya dari daerah-daerah yang agak jauh dari. Iya, kita kenal juga Konawe Utara kan cukup berat medannya. Tapi insya Allah kami optimis bisa selesai bulan September. Kemudian yang ketiga adalah soal pencalekan dini. Pencalekan? Ya, kami juga sudah ada pemetaan. Selain pencalekan, kita melihat caleg-caleg yang lalu. Kemudian ada juga yang baru. Memang ada beberapa daerah yang kita sudah melebihi kuota, ada juga yang masuk 50%. Tapi secara umum kita kesulitan mencari gender. Perempuan. Gender ini memang agak jadi PR tersendiri, 30% ini. Bukan hanya PAN, semua partai. Semua partai memang. Saya juga sudah menyerahkan ke DPP, ini harus, ya memang akan menjadi tantangan tersendiri kalau PAN suarakan, kita uji materi ke undang-undang itu. Mestinya keterwakilan perempuan 30% itu tidak ke dapil, ke kabupaten kota atau secara umum misalnya se-Sultra 30%. Karena faktanya ada daerah yang partisipasi politiknya perempuan itu sangat rendah. Komunal itu hanya 0,6% partisipasi politik. Artinya, kita lihat juga yang lolos kemarin itu 2 orang PBB, artinya ada intervensi kuat. Jadi, mestinya, makanya juga kita, demokrasi kita ada di mana? Kalau kita calonkan orang, tidak bisa berkontribusi, tidak bisa berpartisipasi langsung. Sehingga saya menyatakan, ya, andaikan undang-undang ini bisa direvisi, diminta 30% bukan ke per dapil. Karena bisa jadi ada dapil yang lebih kuota perempuannya.
Oh iya. Ini kita dirugikan. Dan ya faktanya semua parpol mencalonkan orang yang pada akhirnya kita pengalaman 2019 yang lalu ada calon kita TPS-nya tidak ada suara. Nah, demokrasi tidak di mana kalau kita calonkan orang biar suara sendiri tidak ada kan? Nah, inilah merugikan kita partai politik. Yang mestinya 30% itu tidak ke dapil, tapi akumulasi secara misalnya kabupaten kota 30%. Iya. Kan bisa jadi ada satu dapil partisipasi politik perempuannya tinggi. Gitu. Misalnya kuota 30%, bisa jadi ada 50%, 40%. Tapi bisa jadi daerah yang partisipasi politiknya perempuan rendah. Dan itu fakta. Harusnya akumulasi sebenarnya. Harusnya akumulasi per daerah kabupaten kota. Artinya kan tinggal dilihat per kabupaten ini kuota perempuan 30% terpenuhi. Iya, terpenuhi. Kalau dibawa ke dapil ini repot jadi. Repot. Dan sebenarnya tujuannya bagus ini sebenarnya. Iya. Cuma kan kita lihat kaderisasi ini yang kurang kan? Itu partisipasi tadi. Partisipasi. Kebanyakan kita mencalonkan orang, ya memang kalau sudah tidak ada, mau tidak, kadang ada anak kita calonkan untuk memenuhi syarat saja. Yang penting terpenuhi kan? Terpenuhi syarat. Nah, demokrasi di mana? Ini hanya memenuhi kota, apapun kejadiannya pasang saja, yang penting memenuhi syarat. Padahal yang kita harapkan kan sebenarnya esensinya dari partisipasi ini. Partisipasi bukan politik. Hanya pemenuhan syarat saja. Syarat saja, betul. Ini juga harus menjadi PR sebenarnya. Kalau bisa kita review ke MK, bukan hafalnya, semua parpol mengalami yang sama kepada daerah-daerah yang partisipasi politik perempuan rendah. Benar-benar. Nanti ini jadi catatan bagi kita. Kami juga sementara melakukan komunikasi dengan KPU, tapi kita mau lihat hasil Pileg 2019. Itu akan jadi pelajaran kami juga. Nah, nanti fenomena-fenomena seperti yang disampaikan ini kan, Pak Rob sampaikan, faktanya bukan cuma sebenarnya di PAN. Di partai lain juga mengalami hal yang sama ini. Sehingga pada saat pendaftaran kuota 30% itu hanya disematkan. Wah, yang penting, yang penting cukup. Kasih masuk cepat. Padahal ada yang laki-laki punya kompetensi, kita tidak calonkan. Iya benar juga. Artinya kan niatnya bagus, tapi pada tahapannya ini justru menghambat beberapa bagian. Tapi tren seperti yang Pak Rob sampaikan, PAN di Konawe Utara ini dari 2 kursi naik ke 3. 3 itu 2014 ya? Iya. 2019 ini naik jadi 4 ya? 4. Jadi 4. Tapi kalau kita komposisinya yang 4 ini data-data 3 yang baru, 1 yang incumbent ya? Kita, karena yang lalu kami ada perubahan memang. Kalau yang dapil 1 memang yang lolos dari dia saling juga di 2014. Oh gitu ya? Iya, dia sedikit dengan yang incumbent. Begitu masuk, mungkin juga incumbent ada pecahan, ada yang masuk yang lain sehingga ya terguras dia punya basis kan. Nah, sementara yang lama masih tetap dia. Gitu. Berapa target PAN Konawe Utara ke depan ini? Ya, insya Allah kita lihat peluang, trennya uji kita melihat kita target 5 kursi untuk 2024. Kalau lebih, alhamdulillah. Tapi kami sudah melihat peluang, potensi baik sumber daya kita, kemudian juga peluang caleg kita, ada 1 dapil kemungkinan kita bisa menambah. Begitu ya? Iya. Khususnya dapil mana yang dapil dilihat 1. Dapil 1. Lingi Kima, Pak. Kampungnya, Bos. Oh, dapil 1 itu di ibu kota. Ibu kota ya? Kalau saya di Unjung. Dapil 1 itu ibu kota. Andowi Asera. Oh, ini yang lama, Bos. Ada perubahan ke dapil ini? Ada perubahan. 2019 itu ya kalau dulu dapil 1 dari atas ya. Nah, Wilayah Lingi Kima kan? Dapil 2019 itu berubah. Jadi tanggung jawab ini. Ini orang data bahaya ini, Pak. Jadi sekarang berubah. Dapil 1 itu ke ibu kota. Ibu kota. Andowia, Asera sama Ohio. Itu dapil 1. Yang dulu dapil 2. Yang dulu dapil 2. Kemudian bergeser dapil itu aja yang bergeser. Dapil 1 2. Tukaran kan? Oh, tukaran. Yang dulu dapil 1 baru menjadi dapil 2. Kalau 3 4 kan masih tetap saja. Dapil 3 lah Solo Molawe Wawolesya Lawas Solok Pelawan itu. Tetap dapil 3. Dapil 4 Lembo Sawah Motui. Iya. Oh, 1 saja dengan yang tukar-tukaran ini. Iya, tukaran. Oh, iya. Update, Bos. Update. 5 ini dalam pandangan optimisme seorang Pak Rau masuk akal tidak?
Insya Allah realistis. Baik situasi keadaan ini. Situasi, kemudian saya melihat juga tidak hanya terlepas sumber daya bakal caleg kita, tapi melihat potensi yang ada di masyarakat kita. Oh gitu. 2020 ini juga menjadi momentum di 2023. 2020 ini jadi momentum juga untuk 2024. Basis-basis kita ini memang masih terjaga. Pak Safiuddin ya, Safiuddin Alwi, Mubarak, Indra Supriyadi, Rizal. Siapa kira lagi? Mereka ini 4 bisa bertahan dan lolos ke 2024 atau kemungkinan ada seperti apa? Bisa bertahan. Tambah satunya siapa kira-kira? Di Dapil 1. Ya, tanpa saya ada memang beberapa orang yang punya sumber daya. Oh, begitu. Basis keluarga, kemudian juga ada ya selain basis keluarga, secara kapitalis juga punya kesiapan. Teman-teman di Dapil 1 memang siap. Artinya sekarang ini kan kalau kita lihat 2024 kita kan terbagi ada 2 skema ini, skema pileg secara nasional dan pilkada secara nasional. Artinya untuk menuju 2024 pilkadanya tiketnya itu ada di 2024 Februari. Nah, otomatis setiap calon punya target di 2024 Februari dulu ini. Tap pintu dulu ini. Itu ya, tiket. Kira-kira dengan melihat kans seperti ini, bagaimana pertarungan pileg di Konawe Utara ini? Seperti apa kira-kira? Kalau katakan PAN sudah bisa klaim 5 kursi, gimana dengan PBB? Gimana pemerintah? Ya, memang kita sudah bedah juga di potensi-potensi yang terjadi. Misalnya nanti PBB apakah bertambah kurang? Nah, dulu kan kajiannya, dulu PBB kan Pak Abu Hairah penyumbang kan? Oh iya. Sekarang keluar kan? Nah, otomatis kan itu. Kemudian ada beberapa partai politik kita lihat hari ini, ya peluang PAN bisa lebih besar ke sana. Dengan situasi hari ini. Kemudian yang kedua, ya tentu selain potensi yang dimiliki bakal caleg kita, ada memang jualan politik kita. Jadi caleg ini, jualan 2024 di pilkada itu hal yang penting juga dikemas oleh teman-teman. Jadi jualan 2024 itu salah satunya adalah pilkada. Iya. Dan calonnya pasti menjadi bagian dari magnet kuat untuk meraup suara di pilcalegnya. Iya. Ini sebenarnya yang bikin seru pertarungan pileg di 2024 ini. Betul. Karena menjadi tiket untuk 2024 di Septembernya. Dan partai lain juga begitu. Ini tarungnya sebenarnya ini pileg rasa pilkada. Ya, betul. Pilkada. Tapi 5 itu hari ini merupakan keyakinan mutlak PAN bisa raih lah. Bismillah. Gitu. Artinya mungkin ya tentu akan ada namanya kompetisi. Apalagi warnanya ini warna pilkada kan. Betul. Tentu di tengah incumbent yang masih berkuasa pula kan. Betul. Artinya kan kalau saya ini hegemoni PBB ini yang akan menjadi salah satu tantangan ke depan ini. Kan sama juga dulu Demokrat 4 akhirnya hilang kan. Karena memang proses kaderisasi beda dengan partai yang dikarbikan begitu kan. Kalau kita PAN alhamdulillah memang kader teruji kan. Jadi setiap masa kita pasti lewati. Iya. Yang menarik itu kan memang Demokrat dari 4 kursi tiba-tiba sama sekali tidak ada kan? Atau karena memang saat itu masih ada Pak Asad Sulaiman mungkin? Ya, itu salah satu penyebab intervensi ini. Jadi tidak teruji lah. Kalau kita ini kan memang sudah biasa menghadapi. Dulu kita hadapi aswal, kemudian kita bisa jadi ketua DPR kan. Pak Rauf, itu kisah-kisah tentang politik. Sekarang saya ingin mengajak ngobrol tentang situasi terkini Konawe Utara. Siap. Di akhir tahun, bukan di Juli kalau saya tidak salah, ini banjir. Ini Konawe Utara jadi langganan banjir ini. Iya. Kabupaten yang paling berlangganan dengan banjir ini. Dikit-dikit banjir, hujan dikit banjir ini. Secara umum, fenomena apa yang terjadi sebenarnya di Konawe Utara? Apa karena lahan atas banyak dikeruk dan pertambangan juga merajalela? Seperti apa? Iya, jadi kalau banjir itu memang sering terjadi dari zamannya sebelum kita sudah sering terjadi. Oh begitu? Tapi mungkin frekuensi itu yang berubah kan. Mungkin dulu setahun ada yang namanya
orang tua dulu, kearifan lokal dulu menyatakan ada banjir pemilu kan. Artinya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali kan terjadi. Ya, tapi sekarang tidak lagi 5 tahun sekali. Setahun sekali, bahkan setahun 2 kali kan. Di 2019 kita dikejutkan. Iya. Banjir bulan 6, belum puasa itu kan? Iya, belum puasa, Ramadan itu. November, banjir lagi. 2 kali kan? Nah, ini memang fenomena alam. Kalau kita melihat juga, kita bukanlah seorang lembaga peneliti, tapi kita mencermati berdasarkan kearifan lokal kita. Dulu banjirnya kita, anak-anak masih bisa main-main kan. Malah bisa orang tua kita kalau kesulitan hujan terus, ya sudah ambil air di tangga saja, pakai masak kan. Bisa. Kalau sekarang, air itu sudah serba merah. Ya. Dan ini kan tudingan pegiat lingkungan. Iya. Para konservasionis ini bilang, nggak ada masalah, itu cuma tambang saja di sana. Iya. Sehingga keniscayaan ketika hujan itu intensitasnya tinggi, maka ancaman paling besar banjir. Iya. Dengan situasi seperti ini, bagaimana persiapan sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kebijakan pembangunan daerahnya? Ya, yang pertama memang soal lingkungan ini harus menjadi perhatian kita semua sebenarnya. Saya mengambil satu sampel saja. Salah satu perusahaan di Sulawesi Tenggara itu, yang sama juga kegiatan yang lain kan. Tapi ketika hujan, itu tidak ada yang keruh yang sampai di laut. Ya. Kan? Fasilitas digunakan sama dengan perusahaan lain kan. Alat yang digunakan sama. Ya. Tapi kok dia tidak tercemar lingkungannya sampai ke laut. Nah, artinya yang harus menjadi perhatian kita adalah mengelola sumber daya alam ini sesuai dengan normatif. Kalau jalankan dengan sesuai aturan, saya kira bisa kita minimal kita minimalisirlah kerusakan lingkungan hidup kita. Berapa besar sebenarnya kewenangan daerah mengatur kegiatan-kegiatan misal pertambangan? Iya. Apakah otonomi daerah sekarang ini masih bisa berapa? Kan ini tarik ke pusat semua ini. Iya. Seberapa kuat atau seberapa leluasa seorang bupati mengatur kebijakan masalah pengelolaan lingkungan ini? Iya, masih ada. Saya tidak tahu kalau ada perubahan undang baru, tapi yang sepanjang saya tahu itu setiap tahun perusahaan itu mengajukan pertimbangan teknis soal izin lingkungan dalam pengelolaan setiap RAB. Jadi sebenarnya ruhnya di sana. Jadi ada kesempatan bagi daerah ya, itu? Ada kesempatan. Yang lain kan memang sudah tidak kekurangan. Tapi soal lingkungan ini ada setiap tahun bisa diuji lagi? Iya, pertimbangan teknisnya ada di yang daerah. Sempat disampaikan Pak Ridwan Bae itu kan sebenarnya beliau menyitir bahwa jangan takut bupati dan kepala daerah itu untuk melakukan perjuangan itu. Gigi kita di sana sebenarnya. Kalau kita ingin menseriusi soal lingkungan. Dan saya kampanye di mana-mana juga, mungkin kemudian teman-teman penggiat tambang alaga alergi dan saya. Ya memang saya bicara soal imajinasi kita generasi 200 tahun akan datang kan. Mungkin hari ini kita belum merasakan. Tapi 200 yang akan datang seperti apa? Nah, kita ingin pasca pertambangan ini, apa yang harus kita lakukan? Saya kira kita punya lembaga-lembaga kayak Nuhalu, kita punya Fakultas Pertanian. Bisa kita uji di sini pasca pertambangan kira-kira yang cocok apa? Masih bisa alih fungsi lain. Ya, kemudian juga memang ada masalah yang kita hadapi soal undang-undang. Mestinya reklamasi itu tidak menunggu pasca tambang. Kan? Jangan menunggu paskanya. Jangan. Artinya setiap selesai RKB mestinya harus dilakukan reklamasi. Nah, yang kita mau ingin lihat reklamasi benar-benar dilakukan ini. Perusahaan sekarang ini. Sebenarnya kalau secara yang kita sampaikan, artinya kalau dia normatif ini. Bisa. Minimal lah kan, dan ada, mohon saya tidak menyebut. Dan itu orang Sulawesi Tenggara. Oh gitu ya? Yang punya perusahaan. Ketika hujan, tidak ada. Dan dia menjadi percontohan memang. Di Sulawesi Tenggara ada yang ada. Wih, saya juga baru dengar kok. Dan yang lain kenapa enggak bisa seperti itu kan misalkan. Jadi semua adalah ini ya kebijakan. Kalau kita betul-betul tertibkan sumber daya alam kita, tidak mungkin juga kan. Apalagi ini proyek strategis kan, nikel ini kan penyumbang terbesar ke devisa negara kita hari ini. Apalagi ada industri apa semua kan, tidak mungkin. Kedepan kan kita sudah mulai akan beralih teknologi nih. Teknologi. Dari
bahan bakar fosil, akan ke energi terbarukan ini. Yang mobil-mobil listrik ke depan kan sudah mulai digelorakan ini. Bahwa ke depan kita akan pakai mobil listrik. Bahan baku baterainya itu kan kemungkinan itu ada di daerah kita. Iya, tapi fasilitas itu oke, ramah lingkungan, tapi sumber energinya yang jadi masalah kita sebenarnya kan nambangnya itu. Nah, kalau ini dikelola, tidak bisa kita salahkan juga teman-teman pegiat, karena ada keleluasaan mereka. Ada kewenangan yang diberikan sebenarnya? Bukan kewenangan, artinya mereka ya sudah leluasa saja, karena tidak ada teguran juga, tidak ada tidak ada kontrolnya sebenarnya. Kontrol, kemudian tidak dilakukan punishment, ya sudah, dia anggap biasa. Tapi kalau mereka juga mau sebenarnya, kalau itu betul-betul kita tegakkan kan, ya. Saya mau bertanya seperti ini. Target politik ada. Situasi Konawe Utara yang demikian besar tantangannya. Seperti apa seorang Rauf melihat Konawe Utara itu? Dari Pak Rauf sendiri. Maksudnya secara pribadi Pak Rauf mau lihat seperti apa Konawe Utara itu? Ya, yang pertama kita lihat dulu basis background masa Konawe Utara seperti apa kan. Kita basis agraris dan maritim, kelautan lah. Dua lah kayaknya, pertanian, kelautan itu deh. Kemudian tentu juga ya pengolahan sumber daya alam seperti sektor yang paling sekarang yang lebih besar sekarang kan pengolahan nikel kan. Ya, pertambangan. Ya, memang harus ada pekerjaan rumah kita, harus ada strategi yang dari pasca tambang ini menjadi apa. Ya, tentu kita ingin ada kehidupan baru setelah pasca tambang. Dan kalau saya diamanatkan, kita kan punya beda lah kalau misalnya masyarakat, teman-teman NGO, wartawan mengusulkan ke negara tentang reforma undang-undang pertambangan, reforma tentang undang-undang agraria, ketimbang misalnya kita kepala daerah, bupati mengusulkan entah lewat bupati atau langsung ke Mendagri. Ini loh harus dilakukan, karena kalau ini dibiarkan, kasihan loh. Di satu sisi masyarakat kita, oke, kita punya ahli teknologi nanti misalnya tadi mobil listrik, sudah ramah lingkungan di jalan, tapi sumber energinya dari mana? Di jalan ramah Pak, di tempatnya Pak, anjuran itu. Ya, memang harus ada regulasi yang muncul dan menjadi kesadaran kita semua, baik pengelola juga masyarakat kita. Kalau sekarang kan amburadul sekali, kasihan daerah kita ini kan. Kita tidak menafikan sumber daya alam, enggak. Ini juga strategi, proyek strategis kan, yang harus kita backup. Karena memang tidak bisa dipungkiri sudah menjadi, selain membuka lapangan kerja, alhamdulillah, income kita Sulawesi Tenggara luar biasa. Ya. Tapi di satu sisi juga jangan kita abaikan. Ini menjadi bom waktu buat generasi kita. Artinya kalau tidak dikelola itu kan ancaman yang jelas. Ancaman jelas. Sekarang saja hujan sebentar. Langsung. Karena memang pengelolaan kita yang tidak, kalau memenuhi standar undang-undang, saya contohkan tadi, ada satu perusahaan Sulawesi Tenggara ini, yang menjadi sampling, itu memang sama kan, dia tidak mencemari lingkungan, biar musim hujan tidak sampai ke dia, karena memang dia mau mengikuti, petunjuk undang-undang, dia bangun semua, sehingga air yang turun itu tidak langsung ke laut, kalaupun dia sudah ke laut, di posisi sudah tidak mencemari. Ini butuh kesadaran kita semua, kesadaran kolektif. Tidak hanya birokrasi, juga teman-teman pelaku usaha. Tapi lagi-lagi kalau ini sistem kita tidak perbaiki, ya akan berjalan terus. Teman-teman juga penggiat, masa bodoh, ini tidak ada juga panisme. Benar. Artinya ya sudahlah, karena tidak ada yang... Artinya bukan tidak dikontrol, tapi karena memang sistem tidak terbuat. Tidak ada sistem lah yang terjadi. Betul, terjadi. Pertanyaan pamungkas ini Pak Rauf. Ini banyak orang bertanya ini tentang 2024 ini. Ada kegiatan politik yang hari ini Pak Rauf lagi lakukan dengan PAN. Ada situasi kita di Konut yang hari ini menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Kemudian kita arahnya kan ini akan ada masa pergantian kepemimpinan. 2020 belum tercapai ini. Kita nggak bilang gagal lah. Tapi apakah 2024 Pak Rauf masih mau tarung di pemilihan Bupati Konawe Utara? Bismillah, sebagai seorang politisi hanya ada dua pilihan. Kalau bukan eksekutif, legislatif. Dan politisi itu kekuasaan penting.
Itu tadi, rentetan, runtutan apa yang kita ingin lakukan, kalau kekuasaan kita tidak bisa raih, nggak bisa ngapa-ngapain, kan? Oke. Ya, mimpi-mimpi besar kita, bagaimana pengelolaan lingkungan kita bagus, pengelolaan tamu kita bagus, ya murahnya di situ. Kalau enggak, ya kita hanya bisa baca berbicara, siapa yang mau dengar kita, kan? Ya, kita hanya jadi parlemen jalanan. Jadi kekuasaan itu penting. Dan setiap politisi memang rohnya di sana. Ngapain berpolitik kalau tidak dua jalur itu, kan? Ya, tapi ya eksekutornya di eksekutif. Legislatif itu kan hanya politis, kan? Jalannya untuk kebijakan politis yang mana tidak itu. Tapi ini belum terang dan jelas ini. Bupati tidak nyalon tidak ini? Bismillah nyalon, bismillah. 2024 nyalon. Pak Rauf Siap mencalonkan diri di Korea Utara. Korea Utara. Ini terjawab sudah kita punya pertanyaan. Artinya kita bisa confirm hari ini Pak Rauf mempersiapkan diri di Pilkada Konawe Utara 2024. Saya juga menyampaikan terima kasih. Lewat teman-teman saya mendapat sinyal positif, meskipun saya masih di kebun. Tapi ada undangan, ya alhamdulillah. Artinya meski kita di kebun, memang untuk kono saat ini saya tidak terlalu banyak melihat seperti apa, saya takut berkomentar yang apa-apa, kan. Tapi saya mempersiapkan diri untuk kalau kemudian masyarakat memberikan amanah seperti itu. Yang mana harus kita lakukan. Itu tadi, kehidupan masyarakat, bagaimana pengolahan sumber daya alam kita. Ya, kita tidak alergi, tapi kita sesuai mekanisme, kan. Harus berani mengambil ya keputusan. Dan ini akan ditunggu ini. Dan kita tunggu deklarasi resminya. Siap. Mudah-mudahan target pileg bisa tercapai dan kita lihat pertarungan sang raja kembali. Amin. Terima kasih sudah mau menyatakan ini di tempat ini. Siap. Jangan bosan saya undang untuk berdiskusi. Karena informasi dan visi seorang pemimpin itu, apapun cerita hidupnya, penting untuk kita dengarkan. Baik. Kita tos dulu, Pak Rauf. Terima kasih. Terima kasih.